Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Jasa Armada Indonesia Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas jurus investasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk bersama Direktur Keuangan dan SDM PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Rizky Pribadi Hasan. Selamat pagi Pak Rizky. Selamat pagi Mbak Cakri. Baik Pak Rizky, ini kita langsung ingin tahu ini karena ada rencana dari perusahaan atau perseroan ini untuk melakukan pembangunan dengan 4 kapal. Kita langsung ingin tahu sebenarnya berapa besar investasi ataupun capex yang disediakan oleh perseroan untuk tahun ini, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau dilihat dari rencana kita, sebenarnya rencana kita adalah terus melakukan ekspansi. Nah, salah satu bentuk ekspansi itu adalah memang melakukan penguatan armada. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa di tahun 2021 kita baru saja menandatangani kontrak ya, ada 2 kontrak yang ditandatangani. Satu adalah untuk 1 kapal tunda dengan power sekitar 4.400 dan juga 1 kontrak untuk pembangunan 3 motor pandu. Nah, kita tidak berhenti di situ aja. Sebenarnya kita ada rencana 2021 sampai 2023. Sebenarnya kita akan melakukan penambahan juga 2 kapal tunda lagi. Saat ini masih dalam proses lelang. Jadi belum berkontrak ya. Kita harapkan dalam kuartal pertama ini bisa kita lakukan penandatanganan kontrak. Jadi singkat kata untuk tahun 2021 sampai 2003 penambahan kapal kita tuh adalah sebanyak 6 buah, 3 kapal tunda dan 3 motor pandu, di mana 4 kapal sudah berkontrak, 2 masih dalam proses pelelangan. Nah, kalau dilihat dari total capex, total investasinya kurang lebih angkanya adalah sebesar 250 miliar. Angka ini termasuk juga investasi kita di bidang teknologi. Memang tidak besar, tapi kita juga ada porsi untuk investasi di bidang teknologi. Demikian. Baik. Untuk sumber dana dari capex sendiri ini dari mana saja, Pak? Selain tadi ada investasi juga begitu, seperti apa gambaran dari sumber dana capex yang dibutuhkan? Karena ini pasti nilainya juga besar untuk 4 kapal baru penambahan armada ini. Betul. Jadi kalau dari sumber dananya, kita saat ini masih mengandalkan dari dana internal. Kami memiliki posisi kas sampai dengan akhir tahun ini kurang lebih sekitar 648 miliar, di mana di dalam 648 miliar itu terdapat sisa dana IPO kurang lebih sekitar 165 miliar. Jadi singkat kata ini kita sumber pendanaan masih sebagian besar dari dana internal. Baik, dari dana internal. Dan memang ini penambahan armada ini adalah sebuah timeline yang memang sudah dilakukan oleh perseroan selama ini, atau ada hal lain hingga perseroan berpikir untuk armada harus ditambahkan begitu, dan ini 4 armada dengan kapasitas yang juga mungkin besar begitu nampaknya ya Pak, untuk 1 kapal pandu dan 4 kapal tunda kalau tidak salah tadi ya. Kalau total dari 2001 sampai 2003 itu kita penambahannya adalah 3 kapal tunda sama 3 motor pandu, jadi total 6. Ya, tapi ini dilakukan secara bertahap selama 2001 sampai 2023. Jadi kalau ditanya kenapa, memang karena kita memang ekspansi, kita meningkatkan pangsa pasar kita, baik itu yang pasar di wilayah operasi Pelindo maupun yang di wilayah operasi non Pelindo. Ya, jadi ini sesuai dengan rencana besar kita. Baik, karena alasan ekspansi itu ya memang dibutuhkan penambahan armada seperti ini. Nah, proses pembangunan dari yang 4 kapal dulu ini sudah seperti apa, Pak Rizky? Jadi kalau tanggal 30 Desember kita baru menandatangani kontrak. Kalau untuk kapal tunda itu rencana penyelesaiannya akan dilakukan kurang lebih sekitar 1,5 tahun ya, 1,5 tahun atau mungkin tepatnya 18 bulan. Mudah-mudahan bisa dilakukan lebih cepat. Kalau untuk motor pandu biasanya itu lebih cepat, berkisar antara 12 bulan sampai 13 bulan. Jadi kita akan melihat penyelesaiannya di akhir tahun ini atau di awal tahun depan. Baik, ini kita awam ya untuk proses pembangunan sebuah kapal begitu, apalagi memang ini spesifik kapal tunda dan juga kapal pandu. Secara teknologi ataupun secara teknis ini proses pembangunannya memang menggunakan teknisi ataupun semua kebutuhan dari dalam negeri atau seperti apa Pak? Ini pasti ada spare khusus begitu, apakah yang dilakukan khususnya untuk budgeting atau dana begitu yang dikeluarkan oleh perseroan, atau seperti apa Pak Rizky?
Jadi kalau untuk kapal tunda, sebenarnya kami mengacu pada pembangunan 4 kapal tunda yang kami lakukan dan selesai di tahun 2021. Jadi secara spek mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Jadi kalau di dalamnya itu ada komponen dalam negerinya, juga ada komponen luar negerinya. Komponen luar negeri biasanya itu biasanya mesin. Ya. Tetapi kami selalu menggunakan perusahaan lokal untuk pembangunan kapal-kapal kami. Nah, kalau untuk motor pandu ini baru pertama kali kita mengadakan pembangunan motor pandu, tapi tetap juga komponen lokal juga ada, mungkin juga ada yang dari luar juga ada, tetapi besarnya itu komponen lokal dan kita lakukan juga galangannya atau perusahaan pembangunannya dari dalam negeri. Baik, menarik ya. Dengan bahan baku dan juga teknisi juga diusahakan lebih banyak menggunakan dari dalam negeri. Nah, ini Jasa Armada Indonesia juga sudah merger dengan Pelindo. Nah, benefit-benefit yang saat ini sudah dirasakan oleh perseroan dan kedepannya mungkin dengan merger ini akan ada hal apa lagi yang lebih prospektif begitu Pak untuk kedepannya? Mungkin saya mau klarifikasi, jadi bukan kami yang merger dengan Pelindo, sebenarnya Pelindo 1-4 yang melakukan merger, di mana kita saat ini merupakan anak perusahaan dari Pelindo, tetapi dengan adanya merger itu dari Pelindo itu membuat suatu subholding, ya subholding yang akan menangani bisnis maritim, port equipment dan jasa-jasa lainnya. Nah, kami akan menjadi bagian dari subholding tersebut. Tadi juga ada disampaikan bahwa suatu perusahaan terbentuk yang namanya PT Pelindo Jasa Maritim, itulah yang nanti akan menjadi atau awal tahun ini sudah efektif menjadi subholding dari PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Baik. Nah, ini prospek bisnis ke depannya nanti akan seperti apa Pak? Semakin ekspansif iya, dengan pembangunan penambahan armada juga iya begitu. Apa yang nanti gambaran yang bisa atau yang sebenarnya ada target yang ingin dicapai oleh Jasa Armada ini di 2022 begitu dengan penambahan armada dan juga semakin ekspansif? Jadi seperti telah saya sampaikan bahwa kita mengenal 2 pasar. Ya, pertama adalah pasar dari wilayah Pelindo sendiri. Nah, dengan adanya merger Pelindo ini, dulu kan kita hanya fokus ke Pelindo 2. Sekarang dengan adanya merger ini artinya secara pasar menjadi lebih luas, khusus hanya yang di wilayah operasi Pelindo, itu satu. Ya. Kedua juga kita dari dulu mengenal atau kita selalu berupaya untuk mengembangkan pasar di luar wilayah Pelindo. Nah, kami di tahun 2018 secara kontribusi pendapatannya aja 3%, tetapi dengan berkat upaya-upaya dan kerja keras kami selama 3 tahun, sekarang kontribusinya sudah mencapai 20%. Jadi di sini kita ada 2 segmen yang memang kita ingin kejar. Satu adalah yang wilayah operasi Pelindo, di mana kami harus melakukan koordinasi dengan subholding kami, ya, dan tapi kedua juga kita tetap akan fokus mengembangkan pasar di luar Pelindo. Baik, ini menarik. Yang di luar Pelindonya akan seperti apa prospeknya ke depan dan apa yang ingin dilakukan lagi begitu oleh perseroan. Kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Rizky. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali. Jasa Armada Indonesia Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak akhir 2017. Rekan Cikal Multazam akan menyampaikan sejumlah informasinya untuk Anda. Cikal, silakan. Dan juga pemirsa, saham PT Jasa Armada Indonesia Tbk telah menjadi pilihan pelaku pasar sejak pertama kali listing di Bursa Efek Indonesia. Kita simak datanya. Kita simak pemirsa, untuk PT Jasa Armada Indonesia Tbk dengan kode saham IPCM melakukan pencatatan saham pada 22 Desember 2017 berada di papan utama bursa dengan bidang usaha jasa penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kapal, penumpang, barang, dan kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan. Berada di sektor infrastruktur dengan subsektor infrastruktur transportasi, industri, operator infrastruktur transportasi dengan subindustri operator pelabuhan. Selanjutnya kita simak untuk pemegang saham PT Jasa Armada Indonesia Tbk, di mana saham mayoritas atau sebesar 76,89% atau 4,06 miliar dimiliki oleh PT Pelindo melalui PT Pelindo Jasa Maritim. Kemudian sebesar 10,78% dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia Investama. Lalu sebesar 4% dimiliki oleh PT Jasara Harja Persero. Kemudian sebesar 0,11% atau maksud kami 1,11% dimiliki oleh PT Taspen. Dan selanjutnya kita simak
dimiliki juga oleh PT Multi Terminal Indonesia. Kemudian masyarakat pun memiliki 0,11% untuk saham di PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Kita simak saat ini pergerakan saham dari IPCM dimulai pada 7 Juli di 330, kemudian mengalami kenaikan cukup signifikan pemirsa di 21 Juli di 444 rupiah per lembar saham, kemudian turun kembali seperti di 7 Juli, yakni di 19 Agustus di 330, naik kembali, kita lihat cukup fluktuatif pergerakannya pada 2 September di 410, kemudian terjadi tren penurunan di 30 September di 408, kemudian turun kembali di 28 Oktober, dan naik pada 22 November di 342 sebelum akhirnya mengalami tren penurunan kembali. Cakri dan juga pemirsa di 9 Desember di 300 dan menemui titik terendahnya justru di Januari di tanggal 7 2022 dengan Rp294 per lembar saham. Demikian Cakri dan juga pemirsa informasi yang sahabat saya sampaikan, kembali ke Cakri. Baik, terima kasih Cika untuk informasi terkait saham dari IPCM. Kembali bersama Pak Rizky Pribadi Hasan. Pak Rizky, kalau Anda melihat pergerakan saham dari IPCM, apa komentar Anda melihatnya? Apakah ini sudah sesuai di harga penutupan kemarin 294 ini sudah sesuai harganya secara fundamental dari perseroan? Seperti apa, Pak? Oke, terima kasih. Jadi kalau saya lihat sepanjang 2021, kalau saya lihat rata-ratanya ini sebenarnya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Baik. Meskipun pada penutupan akhir Desember 2021 itu memang kelihatan turun, tetapi sebenarnya kalau lihat rata-ratanya itu tetap meningkat. Jadi sejalan juga dengan harapan perusahaan. Oke, secara harapan perusahaan sudah sesuai tergambarkan dengan harga saham IPCM tadi begitu ya. Nah ini ada pengalihan saham dan Pelindo tetap sebagai pengendali. Apa yang perlu diketahui oleh masyarakat atau para pelaku pasar begitu melihat saham IPCM saat ini? Jadi yang pengalihan saham terjadi itu adalah di level dari holding ke subholding, dan ini sesuai dengan memang rencana besar dari pasca merger. Jadi karena kita ada terbentuknya suatu subholding di kelompok usaha dari Pelindo. Nah kalau dari sisi pengendali itu tidak ada perubahan karena tetap di ujungnya adalah tetap Pelindo sebagai pemegang saham pengendali. Nah dengan adanya subholding ini harapan kita adalah tentunya dari bisnis kita akan menjadi lebih besar, kita akan menjadi sesuatu kekuatan yang lebih besar, dan harapannya dari sisi usaha juga akan datang lebih besar harapan kami. Baik, lebih banyak dampak positif sebenarnya yang akan didapatkan oleh publik sebagai salah satu pemegang saham atau juga para pelaku pasar begitu pemegang saham IPCM. Baik, Pak Rizky, kita masih ada satu segmen lagi, kita akan lebih membahas akan melakukan apa saja ekspansi selanjutnya begitu oleh IPCM di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Corporate Action akan segera kembali. Masih bersama Direktur Keuangan dan SDM PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Bapak Rizky Pribadi Hasan. Pak Rizky, ini kalau berbicara soal lebih ekspansif lagi, kaitannya juga dengan bagaimana perseroan ini menanggapi digitalisasi begitu. Nah, di industri ini digitalisasi juga menarik. Nah, apa yang dilakukan oleh perseroan begitu Pak? Mungkin pengembangannya yang juga dilakukan atau ada hal-hal yang lebih fokus menggunakan teknologi digital saat ini, apa yang akan dilakukan oleh perseroan? Baik, terima kasih Cakri. Jadi ada dua hal yang kami kerjakan. Satu ini terkait dengan pelayanan. Ya. Jadi more and more kita memang juga akan mengoptimalisasi teknologi. Salah satu contohnya kita melakukan tracking dari kapal-kapal kita. Nah, itu adalah cara kita untuk melakukan perbaikan dari sisi monitoring ya. Nah juga hal yang lainnya dari bidang teknologi adalah proses-proses kerja kita dalam keseharian, misalnya beberapa hal yang masih manual, kedepannya memang kita akan melakukan otomasi. Kayak contohnya hari ini juga saya baru saja membuka suatu project untuk melakukan implementasi dari tracking sistem pembayaran. Baik. Jadi hal ini akan lanjut terus. Memang investasi tidak terlalu besar karena kami didukung oleh induk perusahaan kami. Jadi kami melakukan investasi bersama atau memang didukung oleh induk perusahaan kami. Baik, investasi tidak terlalu besar ya, meskipun digitalisasi biasanya di sektor-sektor industri tertentu ini memang menjadi salah satu yang mengambil skop budgeting yang besar begitu di dalam perusahaan begitu Pak.
Nah, kalau untuk target pendapatan dan laba bersih Persero untuk tahun ini, berapa yang sudah ditargetkan? Mungkin dari kacamata laba, jadi kita lihat proyeksi pertumbuhan laba kita itu kurang lebih di atas 10% ya. Jadi sama dengan tahun 2021 kita juga menargetkan kenaikan laba bersih di atas 10%, di mana dengan sampai September 2021 kenaikan laba bersih kita bahkan lebih daripada apa yang kita sasarkan. Per September 2021 kenaikan laba bersih kita kurang lebih di sekitar 30%. Ya. Baik, ini juga sudah sejalan dengan target 2022 akan ada penambahan armada hingga total 6 atau gambaran lainnya yang kira-kira sudah ditargetkan oleh perseroan. Sejalan tidak, Pak? Sejalan, tapi kapal kita kan baru akan selesai kurang lebih di akhir ya, kalau untuk motor pandu itu kurang lebih di akhir 2022. Jadi sebenarnya operasional dari kapal ini baru akan terjadi di 2023 dan 2024 secara optimal. Baik. Terakhir ini Pak Rizky, bagaimana Anda mewakili perseroan juga mungkin ya meyakinkan para pelaku pasar bahwa melihat IPCM ini masih sangat prospektif begitu sahamnya, dan dari segi perseroan juga yang tadi Anda katakan akan semakin ekspansif dengan penambahan armada dan juga digitalisasi yang akan dilakukan sepanjang 2022. Oke, jadi kalau dilihat dari pasar ini masih terbuka dengan sangat luas. Jadi kembali yang saya sampaikan bahwa fokus kita ada dua, yaitu mengoptimisasi apa yang sudah kita miliki yaitu di pasar Pelindo, dan kedua juga adalah mengembangkan di luar pasar Pelindo. Yeah. Nah, kita akan lakukan ekspansi itu bukan hanya dengan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, tetapi kita juga melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan pihak-pihak lain, apakah itu BUMN, apakah itu swasta, kita melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Yang kedua, kalau dilihat dari kondisi keuangan kita, kalau dilihat dari data keuangan kita per September yang sudah dipublish, itu bisa dilihat bahwa kondisi keuangan kita tuh baik, kita memiliki cash atau likuiditas yang besar, kurang lebih dari kas setara kita tuh kurang lebih mewakili 40% dari total aset. Baik. Kita belum memiliki pinjaman, sehingga kalau kita perlu dana kita bisa ke pasar perbankan ataupun juga kita bisa melakukan penggalangan dana di pasar modal. Jadi secara kemampuan kita dalam posisi yang baik untuk melakukan ekspansi. Ya, ini cukup bisa meyakinkan pasar ya. Silakan Pak. Ya, dan kami juga tadi saya sampaikan bahwa kami melakukan upaya-upaya untuk peningkatan pelayanan, baik itu dari sisi teknologi maupun dari non-teknologi, itu akan terus kami lakukan terus-menerus. Baik, ini meyakinkan pasar untuk memilih PCM juga bisa menjadi target dari emiten yang bisa dipilih di lantai bursa. Baik, terima kasih Bapak Rizky Pribadi Hasan, Direktur Keuangan dan SDM PT Jasa Armada Indonesia Tbk telah bergabung bersama kami untuk waktunya di Corporate Action hari ini.